pengadilan itu saya udah tahu, terus sewa pengacara, tenang-tenang terus, padahal memang pemakai gitu kan. Ya jangan, ya bukan itu kita harapkan. Artinya yang salah ya salah, yang benar ya benar gitu loh. Itu aja sih tujuannya. Pak, tanya. Ya. Pak. Ada nggak obat-obat yang beredar secara umum di masyarakat itu nanti kalau dicek ternyata dia mengandung barang-barang yang dilarang? Ada nggak kemungkinan Obat? seperti itu? Obat yang ditanya. Iya. Kalau menurut saya kemungkinannya ada aja, Pak. Tapi itu bukan kewenangan kita kalau pemeriksaan rutin, Balai POM. Kita itu hanya untuk apabila itu tadi sudah ada laporan polisinya, sudah diduga oleh penyidik ini ada pelanggaran hukum gitu, ada unsur pidananya. Kalau monitoring, kemudian sampling gitu-gitu itu peran Badan POM kalau bicara obat-obatan. Kalau industri, Deperinda. Enggak, maksudnya kalau misalkan saya minum. Oh iya, Karena lagi sakit upload. gitu. Ya. Ya. Kemudian saya ternyata ditangkap. Ya. Kemudian diperiksa. Iya. Terus kan itu saya menang, Pak. Apa berarti deh ya? Coca-Cola. Antangin, Pak. Antangin lu, hati-hati lu, antangin. Jadi, tapi nggak terbukti gitu. Tapi waktu diperiksa, terus terang saya takut juga kan. Ya, takut juga karena udah pernah dengar kan bahwa itu banyak loh ya soft drink itu dengan kombinasi makanan lain urinya positif. Paling sering itu protein blend. Kalau menurut kalian berarti pernah. Karena sudah ada yang ngangkat kasus ini, saya tadi mau escape ya, kita terlalu lama di sini ya. Ini nggak apa-apa lah, kayaknya ini berguna gitu ya. Di kita juga sering sekali kayak gitu. Ada orang mati-matian nggak make, tapi dia memang misalnya ya tadi habis protein blend atau apa gitu. Terus, sorry Pak. Saya menghindari. Ya, seperti itu. Kemudian tindakan sebagai masyarakat itu gimana? Kira-kira ada langkah hukum yang bisa kita lakukan, kemudian pembuktian yang harus kita lakukan. Kalau bicaranya langkah hukum, saya sih ngelihatnya ya bukan sampai hukum ya, tapi yang saya tahu nggak banyak yang bisa kita lakukan karena dalam posisi penyidik itu menduga kita memakai, maka harapan satu-satunya untuk membuktikan itu hanya barang bukti, bukan pernyataan kita, bukan saksi, bukan apa. Itu memang bisa, tapi nanti kalau sudah proses peradilannya sampai diketuk palu sidang terbuka kan, kita berhak dengar keterangannya, kita ngaku apa enggak memakai. Kemudian kesaksian dari yang lain. Tapi dalam proses menuju ke penuntutan itu yang paling banyak berperan itu barang bukti urin darah tadi. Sehingga kalau saya melihatnya kasus seperti ini, keadaan seperti ini, yang berperan itu adalah pemeriksaan forensik ini. Dan kita itu sudah mengantisipasi dengan aturan, ya. Pemeriksaan itu pertama minimal menggunakan 2 metode dan 2 alat yang ketelitiannya berbeda. Ini saya tunjukkan. Nih, jawabannya persis di slide berikutnya. Jangan-jangan udah dapat bocoran. Ya, ini mungkin kalau teman-teman apa kok masuk slide ini penting ini. Ini dari BNN, Telegram, dari Kapolri sebagai Ketua BNN kepada seluruh Kapolda, kepada Ketua Badan POM, Kabareskrim, Kapuslapor. Ya. Isinya apa? Ini silakan kalau mau dibaca, saya nggak mungkin baca satu-satu. Tapi intinya di sini nih. Surat dari Kalapor Polri Cabang Palembang ya, dari komandan saya nih. Nomor polisi sekian, tanggal sekian, tentang resiko yang dapat timbul dalam pemeriksaan urin dengan menggunakan tes kit untuk penerbitan surat keterangan bebas narkoba. Sekarang kalau kita mau masuk PTN, mau masuk CPNS, semuanya kan diperiksa urin darah kita. Yang digunakan untuk orang ribuan kayak gitu itu tes kit namanya. 25.000 cuma satu. Murah meriah. Banyak yang gugur juga di sana. Memang nggak ditangkap. Konsekuensinya cuma ditolak aja. Pertanyaannya, apakah benar si Badu ini yang orangnya cerdas sebenarnya, tapi hanya karena positif urinnya terus ditolak, berkasnya nggak diurus panitia lagi. Si Badunya, aduh salah apa aku ini gitu kan? Kok aku nggak diterima? Dia sudah berpikir lain. Dia sudah berpikir pasti yang diterima itu main uang semua itu. Saya nggak pakai duit, nggak diterima. Padahal sebenarnya urin dia nggak positif gitu loh oleh panitia.
panitia menggunakan test kit. Nah ternyata test kit ini karena ketelitiannya sangat rendah Pak, ketelitiannya banyak menimbulkan positif palsu atau negatif palsu tadi. Karena rentang sensitivitas, ya, sensitivitasnya sangat ini. Dia hanya reaksi warna kan? Kalau saya nggak salah sekitar 40-60% cuma. Rendah sekali kan? Hampir 50-50 kemungkinannya. Ya kalau itu saya nggak bisa jawab kalau dipakai. 2.000 orang, makanya keluar ini. Sejak tahun 2003 kejadian yang dialami oleh Mas siapa? Iwan itu pasaran. Itu mudah-mudahan nggak terjadi lagi setelah tahun 2003 ya. Karena apa? Kalau bicara sudah proses hukum, itu nggak bisa pakai test kit. Kita harus periksa forensik. Di forensik ada aturan internal ini. Nah, ya, menghasilkan positif atau negatif palsu. Nah, guna menghindari kesalahan yang timbul, harus diteruskan pemeriksaan lanjutan menggunakan instrumen analisis sekurang-kurangnya dengan 2 metode uji laboratoris. Kalau alat HPLC itu Mas, kebayang nggak? Mayat yang sudah 6 tahun aja kita bongkar, kalau memang ada arsen itu masih dapat. Bukan di mayatnya udah nggak berbentuk lagi, tinggal tengkorak. Di tanah di bawahnya itu, tanah di bawah bagian mayat itu kita ambil semua, kita ekstraksi, dibawa ke lab masih terbaca. Karena ketelitiannya luar biasa, bukan lagi ppm ya, apa istilahnya satuannya itu? ppb. Part per billion. Yang dibacanya kan peak, ya. Gelombang itu ketelitiannya mungkin di atas 80%, 90% malah. Kalau itu tidak terbantahkan, siapa yang mau bantahnya kan gitu. Itu pun 2 kali diperiksa dengan 2 metode, kadang-kadang 2 alat. Ini solusinya. Jadi jangan khawatir. Kalau yang gimana ya kalau sebenarnya itu tadi, kalau diperiksanya di ruang pemeriksaan sudah ditakut-takutin, Bapak pakai apa periksanya? Pakai test kit? Oh nggak bisa Pak, saya udah tahu dari Pak Fadilan harus ini, harus forensik, minimal 2 alatnya Pak, itu Pak, 2 pemeriksaannya kan gitu. Saya kasih lah HP saya. Ya, tapi juga jangan dicari-cari Pak. Sudah tahu kalau kerating deng dicampur dengan spiritus misalnya? Ada, saya sih nggak hafal Pak, tapi ada banyak soalnya, terutama doping katanya, obat-obat jenis doping kayak gitu. Kan memang stimulan Pak. Iya, jadi metamfetamin itu juga kalau ada orang farmasi di sini, nah itu ngerti Mas, emang stimulan toh? Ini yang tanda tangan jenderal loh Pak. Ini pengambilan dan perlakuan contoh barang bukti narkoba, kita lewati aja sama. Ini loh tadi detailnya. Darah minimal 10 cc diawetkan dengan natrium citra. Tempo pengambilan 1-10 jam setelah yang bersangkutan minum dan seterusnya. Ini kondisi ideal. Ya. Ini harus terpenuhi semua untuk kepentingan hukum kalau memang penyidiknya serius, juga untuk melindungi kepentingan tersangka. Ini terlalu detail kalau mau dibahas. Escape, ini juga escape. Nah ini stimulan ini, MDA, metamfetamin, MDA. Ini kan sebenarnya semua ini kan obat-obatan yang berguna sebenarnya, cuma disalahgunakan. Kalau yang membuatnya resep dokter Pak, kasusnya misalnya di bawah perawatan medis, hanya karena kebetulan aja pas lewat depan diskotik, lagi lewat aja nih ada razia, bukan di dalam diskotik, apa nih, kena juga, disaurin, positif. Tapi dia kan bingung kok positif Pak. Jangan kaget dulu, masih bisa diperiksa. Ternyata dia under medication kan gitu. Ada resep yang memang salah satu obatnya itu mengandung obat-obat ini. Dokternya nanti jadi saksi ahli, benar dia pasien saya, ini medical recordnya. Makanya Pak, kalau dalam kasus besar itu Pak, sampai medical record itu dihadirkan. Dokter langganannya siapa? Kita juga ya, kalau sudah tahu gini, jangan sembrono jadi